Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Waneti dengan NIM 196506067 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Sistem Informasi Geografis bab 6 tentang manajemen basis data dalam SIG. Basis data SIG. SIG merupakan perangkat pengelolaan basis data atau DBMS, Database Management System, di mana interaksi dengan pemakai dilakukan dengan suatu sistem antarmuka dan sistem query dan basis data dibangun untuk aplikasi multi-user. Sistem manajemen basis data SIG dapat dilihat seperti pada gambar, di mana dalam gambar ini dimulai dari petanya masuk ke tahap digitisasi. Selanjutnya, sebelum menuju basis data spasial, dia melakukan remote sensing data. Kemudian, data digital wilayah pesisir. Selanjutnya masuk pada reformat. Setelah itu masuk pada basis data spasial. Dalam basis data spasial ini, dia menuju ke sistem manajemen basis data. Dan sebelum menuju ke sistem SIG, dia sebelumnya melakukan data teks dan statistik, kemudian kemasukan data, selanjutnya basis data non-spasial, setelah itu sistem manajemen basis data, kemudian menuju ke sistem informasi geografis, dan yang terakhir menuju ke aplikasi user. Selanjutnya, tipe sumber data dalam SIG. Ada beberapa. Yang pertama ada data lokasi, dan data lokasi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada koordinat lokasi, nama lokasi, dan lokasi topologi atau posisi objek dalam peta. Yang kedua ada data non-lokasi, contohnya daerah pertanian, di mana ada curah hujan, jumlah produksi pertanian atau perkebunan, dan yang ketiga terdiri dari variabel atau tanah, kelas atau aluvial, nilai luas, dan juga jenis atau pasir. Kemudian data dimensi waktu atau temporal. Data non-lokasi lokasi bersangkutan dapat berubah dengan waktu. Misalnya data curah hujan selalu berubah-ubah. Kemudian masuk pada model basis data relasional. Model basis data yang paling terkenal dalam DBMS banyak digunakan dalam SIG. Beberapa DBMS yang menggunakan model basis data relasional yaitu ada DBAS digunakan oleh ARC, VIE atau PC ARC atau Info, dan SIG lain. Yang kedua ada Info digunakan di dalam ARC atau Info. Dan yang ketiga Oracle atau digunakan dalam ARC atau Info, Geovision, dan lain-lain. Pengertian model basis data relasional sendiri adalah merupakan model database berdasarkan logika. Pada model database relasional seluruh data diwakili dalam bentuk tuple digabungkan dalam relasi-relasi. Masuk pada keunggulan model basis data relasional. Keunggulannya yaitu ada beberapa. Yang pertama, model relasional benar-benar merupakan model data yang lengkap secara sistematis. Yang kedua, memiliki teori yang solid untuk mendukung accessibility, correctness, dan predictability. Yang ketiga, fleksibilitas tinggi, jelas memisahkan model fisik dan logik hingga dengan adanya decoupling atau mengurangi ketergantungan antara komponen sistem. Selanjutnya, integritas perubahan struktur data tidak mengganggu keutuhan relasi dalam basis data. Multiple views dapat menyajikan secara langsung views yang berbeda dari basis data yang sama untuk pengguna yang berbeda. Selanjutnya, konsurensi atau hampir semua teori mengenai pengendalian transaksi simultan yang telah ada dan dibuat berdasarkan teori formalisme milik model relasional. Masuk pada model datanya. Model data merupakan spesifikasi dari tabel-tabel atribut-atribut dan hubungan antara tabel-tabel dalam database. Penggunaan model data untuk memudahkan user dan analisis SIG dalam memahami definisi dari data yang ada dalam database. Selanjutnya, relasi antar tabel dalam database SIG dapat dilihat pada gambar. Mereka saling berhubungan, di mana ada tabel sekolah,
tabel kecamatan, tabel jalan, dan tabel fasilitas umum. Mereka semua itu saling berrelasi satu sama lain. Selanjutnya masuk pada metadata. Metadata adalah informasi tentang sebuah data, mendeskripsikan karakteristik dari sebuah data, memberikan informasi yang akurat mengenai data yang dideskripsikan. Fungsi metadata ada 3, yaitu mendeskripsikan dataset, yang kedua mentransfer informasi dataset, dan yang ketiga memudahkan dalam proses klarifikasi data. Metadata memberikan informasi, dokumentasi dalam manajemen data, mendefinisikan data, sumber dokumentasi, manajemen dan update data, deskripsi dan dalam data basic yang telah diklarifikasi. Selanjutnya masuk pada peta raster Kota Bau-Bau. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, contoh gambar peta raster Kota Bau-Bau. Selanjutnya, metadata batas wilayah. Kemudian ada metadata lokasi bank, dan juga di sini ada metadata jalan yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada metadata lokasi rumah makan. Setelah itu ada peta vektor Kota Bau-Bau, di mana dalam gambarnya dia terdapat ada vektor poligon untuk batas wilayahnya, vektor polyline untuk jalan, vektor point untuk ban, dan vektor point juga untuk rumah makan. Selanjutnya masuk pada perencanaan data basic. Desain database. Yang pertama, data basic didesain untuk membuat relasi antar tabel yang ada dalam database. Yang kedua, tabel data berisi banyak atau sedikit data di dalamnya. Yang ketiga, file tabel disesuaikan dengan point, line, atau poligon. Hubungan antar data vektor dan tabel. Dapat dilihat pada gambarnya, data vektor dan data tabelnya saling berhubungan, di mana di sini ada tabel kecamatan. Selanjutnya tabel sekolah ditandai dengan dia menggunakan vektor point. Kemudian dalam tabel fasilitas umum ditandai dengan titik hijau, dia juga menggunakan vektor point. Dan yang terakhir ada tabel jalan. Tabel jalan ini dia menggunakan vektor polyline. Dan sumber websitenya saya temukan dari yang pertama ada https://nisa_raihani.staff.gunadarma.ac.id. Yang kedua ada https://kesarmaul.wordpress.com/2016/05/07 konsep manajemen basis data dalam SIG. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Yang dapat saya jelaskan mengenai bab 6 manajemen basis data SIG. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.